TV. Di balik kesuksesan seorang tokoh besar, paling saya kenang dari ibu saya mengusahakan bagaimana agar saya punya sarung baru. Selalu ada ibu yang berkorban dengan segenap jiwa. Itu yang saya sesali, mengapa ibu tidak bisa diselamatkan. Kisahnya kami persembahkan kembali untuk menginspirasi. Peristiwa itu betul-betul membuat program baru Ibu di Balik Tokoh mulai 10 Maret setiap Selasa jam 7 malam di Maret Baru Trans TV. Saya sebagai orang yang sangat halus. Ibu bawa oleh-oleh buat kamu. Bawa apa? Sarung. Ibu tadi beli sarung buat kamu. Jadinya bagus, Bu. Nah, kamu tunggu rumah aja ya. Ibu. Dahlan Iskan lahir di Magetan, Jawa Timur pada tahun 1951. Beliau dibesarkan dalam kemiskinan dan penuh kesengsaraan. Namun, kemiskinan yang beliau alami saat kecil tidak pernah membuatnya menyerah. Dahlan Iskan justru tumbuh menjadi sosok yang tangguh. Dalam perjalanan karirnya, beliau sukses memimpin Surat Kabar Jawa Pos hingga menjabat sebagai Menteri BUMN. Semua kesuksesan yang beliau raih tidak lain adalah berkat sosok bersahaja ibundanya. Bagi Dahlan Iskan, ibu adalah sosok yang tidak akan pernah tergantikan. Ibu adalah sosok yang sangat kuat dan menginspirasi Dahlan Iskan untuk tetap berjuang mencapai kesuksesan. Ibu saya bernama Siti Karisnah, putri seorang kiai desa di desa Tegalarum, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Tetapi desa ini sangat pelosok karena dari kota Magetan masih 16 kilo. Yang paling saya kenang dari ibu saya, tentu ketika saya masih sangat kecil, belum sekolah, ibu saya membatik. Membatiknya di emperan rumah. Rumah saya itu lantainya terbuat dari tanah, sehingga empernya juga terbuat dari tanah, sehingga ibu saya duduknya di tanah. Biasanya saya duduk di pangkuan beliau, atau kadang-kadang saya menyusup ke balik kain itu sambil main-main kain dari belakang. Yang ibu saya sering, tentu pakai bahasa Jawa, yang intinya jangan memainkan kain dari belakang, mengganggu ibu saya membatik. Ya, tapi namanya anak-anak, terus saya melakukan itu. Kainnya udah dimainin. Ibu nggak bisa batik ini, ya? Ya, Bu. Jadi malamnya itu cairan yang untuk membatik itu kan panas sekali karena diambil dari wajan kecil di depan beliau begitu. Kemudian kan itu kan harus ditiup begitu, dan biasanya itu muncrat atau melenting gitu, dan pelentingannya itu sering kena saya, tapi biasanya nggak apa-apa, tidak sampai membuat luka, meskipun ya panas gitu, tapi ya panasnya percikan malam yang terlalu kecil tidak membuat sampai terluka. Biasanya ibu mendapat order dari orang yang biasanya akan ada pengantin. Nanti 6 bulan sebelumnya pengantin itu sudah memesan batik, tetapi harus membeli mori karena ibu saya tidak mungkin punya modal untuk membeli kain mori, sehingga kain mori biasanya juga dibeli oleh calon pengantin itu atau orang tuanya, kemudian diserahkan ke ibu, kemudian supaya ini dibatik
polanya tergantung kepada yang bersangkutan, apakah parang rusak atau geringsing dan sebagainya. Nah, nanti ibu yang membatik, setelah itu mengupahkan ke tukang sogo namanya untuk diberi sogo dan seterusnya. Jadi membatik di sini ibu sebetulnya hanya buruh membatik yang dikerjakan di rumah. Dan yang sering saya lihat juga bahwa tidak semua orang di desa itu bisa membuat batik baru. Banyak juga ibu saya mengerjakan batik lama yang sudah kelihatan tua, itu biasanya dibatikkan lagi ke ibu saya. Tentu ayah dan ibu saya pengen anak-anaknya juga sekolah. Karena keadaan ekonomi yang begitu sulit, maka orang tua saya, ibu saya mempunyai jalan keluar begini. Kakak saya ketika sudah mulai sekolah di sekolah menengah, dalam hal ini Madrasah Sanawiyah dan Aliyah, maka ibu saya menitipkan kakak saya ke seorang paman, seorang keluarga di desa lain, di Takeran namanya, yang itu kami kenal sebagai orang yang mampu dan memimpin madrasah tersebut. Jadi misalnya kakak saya itu bisa sekolah karena dalam bahasa Jawa disebut ngenger. Ngenger itu ikut orang tapi masih keluarga, yang di situ dia harus membantu pekerjaan apapun agar boleh tinggal di situ atau sopan tinggal di situ untuk biaya sekolah maupun makannya. Iya, Nduk. Kalian di sana harus jaga diri, jaga sopan santun, dan belajarnya yang rajin ya, supaya cita-cita kalian tuh bisa tercapai. Belum ya, Pak. Oh, bisa izin betah dulu ya. Bapak Ibu selalu berdoa buat kalian. Ya. Jaga diri ya, Dek. Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian juga saya, begitu tamat SD, maka saya dingengerkan di Takeran, tetapi karena kakak saya dua-duanya sudah ngenger di tempat yang sama, maka tidak baik kalau saya juga ngenger di tempat yang sama. Karena itu akhirnya saya diputuskan tidak jadi ngenger, tetapi nunggu kakak saya selesai sekolah dulu, baru nanti saya ngenger di sana. Sebelum itu saya terpaksa tiap hari pulang pergi dari rumah ke sekolah itu jalan kaki, itu 6 kilo tiap hari. Dan waktu itu saya jalan kakinya tidak pakai sepatu, tidak pakai sandal, dan kalau musim hujan ya tentu kehujanan, dan kalau musim panas waktu itu kan jalan sangat berdebu sehingga panasnya luar biasa di kaki. Tapi ya namanya harus sekolah, maka tiap hari saya habis subuh saya sudah berangkat ke Takeran itu, ke Madrasah Sanawiyah itu. Kemudian jam 1 siang saya pulang, dan itulah cara kami bisa sekolah. Saya mengenal ibu saya sebagai orang yang sangat halus, kemudian sangat Jawa, boleh dikata tutur katanya juga lemah lembut. Kalau saya membayangkan sekarang profil ibu saya itu persis dengan kakak saya yang sulung, yang sekarang usianya udah 70 tahun dan tinggal di Samarinda, menjadi guru madrasah, tapi sekarang sudah pensiun karena sudah tua juga. Tetapi kalau saya kangen ibu, biasanya saya membayangkan profil ibu itu seperti kakak saya yang tertua itu. Ibu itu ketika ibu sakit, dalam itu masih kecil-kecil, ibu sakit ya, aku paling nangis
paling nangis kalau melihat ibu pesan aku nanti bacakan husnul khotimah. Ibu itu saya pesan ibu nangis ibu. Kemiskinan memang membuat Lisna hidup dalam penderitaan. Rasanya, Lisna tak pernah luput dari masa-masa sulit kehidupan. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Lisna menjual daun pisang dari pekarangan rumahnya. Namun untung yang didapat tidak seberapa. Tentu sebagai istri seorang suami yang pekerjaannya juga tidak tetap, buruh tani dan tukang kayu serabutan, ibu saya harus pandai-pandai, orang Jawa bilang ngubet, artinya pandai-pandai memanfaatkan uang seadanya supaya cukup untuk makan. Karena itu ibu saya sering ke pasar untuk jualan daun pisang. Jadi di pekarangan rumah saya itu meskipun kecil itu ada sejumlah pohon pisang. Ibu saya suka mengambil pohon pisang itu, ya kadang-kadang cuma 10 daun. Nah, problemnya adalah bahwa bapak saya tidak suka itu. Bapak saya ingin pisangnya itu berbuah dengan baik, sehingga bapak saya tidak suka kalau daun pisangnya sering diambil. Tetapi kan ibu saya yang tahu besok pagi ini ada beras atau tidak, ada cabai atau tidak, sehingga ya sering mencuri-curi kalau bapak lagi tidak ada, mengambil daun pisang itu 10 pelepah begitu, kemudian besok paginya dibawa ke pasar, nanti sore bapak datang, aduh ini pisang kok daunnya diambil lagi begitu, nanti pisangnya kan nggak bisa berbuah, ya tapi kan bagi ibu nggak ada jalan lain, kalau enggak kan besok pagi tidak bisa makan begitu. Nah, kadang-kadang datang kemarahan bapak yang membuat hati saya sangat renyuh. Bapak datang sore-sore dari pekerjaan buruh tukang kayu itu membawa tongkat dan menghancurkan itu daun pisang supaya tidak bisa diambil oleh ibu saya, karena daun pisang yang sudah pecah-pecah nggak laku dijual, sehingga selalu terjadi pertentangan antara ibu dan bapak soal daun pisang. Bapak tidak ingin pisangnya tidak berbuah baik karena daunnya diambil terus, tapi ibu saya tidak ada jalan lain bahwa itu sumber untuk bisa mendapatkan lauk pauk besok paginya. Tentu itu yang saya lihat ibu sangat mengalah, tidak pernah bertengkar sama bapak. Kalau dimarahi ya diam. Saya lihat bapak suka teriak-teriak kalau tidak berkenan di hati beliau, tapi ibu biasanya diam dan menyingkir dan selalu mengalah seperti itu. Dan biasanya kalau sudah bapak marah-marah, ibu biasanya ke dapur. Apakah mendidihkan air, pokoknya kerja sibuk di dapur, meskipun sebetulnya tidak banyak juga yang bisa dikerjakan karena tidak banyak bahan yang ada di dapur. Tetapi itu yang saya kenang, sehingga ibu adalah profil orang yang diam, yang mengalah, tidak pernah membantah. Walau Lisnah tak sempat menyaksikan Dahlan Iskan tumbuh besar dan menjadi orang sukses, namun segala kenangan dan jasanya semasa hidup akan tetap terkenang dan akan selalu tertanam dalam ingatan dan hati Dahlan Iskan. Di situ saya lihat ibu menangis sampai betul-betul
mengguguk istilahnya, dan saya tentu juga ikut menangis karena membayangkan pakai sarung baru. Sosok Ibu Lisna itu adalah bentuk badannya kecil. Beliau sangat kasih sayang kepada semua keluarganya, terutama kepada saya, karena pada waktu itu saya masih kecil sudah ditinggal mati oleh ibu saya. Sehingga beliau itu kepada saya sangat sayang sekali. Misalnya kalau beliau itu pergi ke pasar, pasti ditanya, kamu nanti diberikan oleh-oleh apa, Nduk? Lisna itu sosoknya sosok seperti Sembadra itu, Mbak. Jadi dia tidak pernah marah. Kalau marahnya itu kalau anaknya tidak mau belajar sama ngaji. Hanya itu dong. Waktu dia mau kerja apa enggak. Tapi kalau tidak mau belajar sama ngaji, dia marahnya tinggi. Makanya kalau kamu enggak mau belajar, enggak mau ngaji, besok jadi apa? Ya saudara dalan itu, kalau saya besok jadi orang besar, Bu. Itu kan. Tentu ibu saya tahu bahwa saya sekolah tanpa menggunakan sepatu, tanpa menggunakan sandal. Tentu ibu saya pengen juga membelikan saya sepatu, tetapi beliau tidak mau menjanjikan apa-apa. Hanya saya tahu bahwa beliau sering melihat sepatu, karena sekali-sekali saya ikut ke pasar sama beliau. Sehingga beliau lihat sepatu, tapi bukan di toko. Lihatnya adalah di pinggir jalan, karena pada zaman itu banyak juga sepatu bekas maksud saya, dijajakan di pinggir-pinggir jalan begitu. Dan dari situ maka saya tahu bahwa ibu punya keinginan membelikan saya sepatu. Panggil saya kan Daklan. Daklan ini sebetulnya pengen juga ibu membelikan sepatu, tetapi uangnya belum cukup. Nanti tunggu ya, sabar, nanti ibu lagi carikan cara bagaimana agar nanti Daklan bisa punya sepatu. Nah, beberapa waktu kemudian, ini tahun cukup lama, akhirnya ibu membelikan saya sepatu cat, tapi ujungnya begini sudah lubang. Jadi kalau dikenakan gitu ibu jarinya kelihatan, dan belakangnya sini juga sudah sobek. Tetapi saya lihat ibu sangat bangga sekali membawa sepatu itu pulang dan diberikan kepada saya, dan saya juga pakai pas, sehingga sepatu itulah yang ketika aliyah saya gunakan, tetapi hanya dipakai tiap hari Senin saja ketika upacara hari Seninan itu. Selebihnya saya nggak berani pakai karena takut cepat rusak. Sebagai seorang ibu, Lisna hanya ingin melihat anak-anaknya hidup dan tumbuh dengan bahagia. Sejatinya, cita-cita Lisna sangat sederhana. Ia ingin melihat Dahlan memakai sepatu dan sarung seperti teman-teman sebayanya dulu. Ada sebuah cerita mengharukan di balik sarung untuk Dahlan. Saat itu, Lisna begitu berusaha keras agar ia bisa membelikan sarung untuk Dahlan kecil saat Lebaran tiba. Mengenakan baju baru dan terutama sarung baru ketika Lebaran. Karena sebagai keluarga yang sangat dekat dengan masjid, tentu sarung itu sangat penting, dan sarung baru di mata saya, ibu saya rupanya dianggap sangat penting juga, sehingga ibu saya mengusahakan di tengah-tengah sangat kesulitan, mengusahakan bagaimana agar saya punya sarung baru. Dan ibu pergi ke pasar, kemudian tentu tidak ada pikiran beliau membeli sarung baru, tetapi seandainya sarung sarung bekas tapi masih kelihatan bagus, itu pun cukup. Nah, rupanya ibu tertarik dengan satu sarung batik yang kelihatan masih baru, tapi harganya murah sekali. Kemudian ibu beli sarung itu, dibawa pulang dan ditunjukkan kepada saya, ini nanti kamu Lebaran pakai sarung baru ini, nanti kemana-mana pakai sarung ini, sarung batik. Istilahnya waktu itu batik Pekalongan. Jadi
cukup istimewa begitu. Kemudian ibu memutuskan untuk sebaiknya batik ini dicuci dulu. Nah, begitu batik itu dicuci, ternyata batik itu bolong-bolong karena rupanya sebetulnya batik itu sudah sangat lama dibatik ulang dan lubang-lubangnya itu ditempel, rupanya nempelnya pun dengan lem, tidak dengan dijahit sehingga supaya tidak kelihatan begitu. Mungkin ibu memeriksanya juga kurang teliti sehingga ketika dicuci itu tempelannya itu lepas semua sehingga bolong-bolong. Di situ saya lihat ibu menangis sampai betul-betul mengguguk istilahnya, dan saya tentu juga ikut menangis karena membayangkan pakai sarung baru ternyata tidak bisa, dan betul-betul sarung itu bolong-bolong kecil-kecil begitu, tapi rupanya ketika dijajakan di pasar itu disembunyikan dan tidak diperlihatkan, dan itulah kebanggaan yang tidak terjadi pada hari Lebaran itu, tetapi akhirnya ya kita Lebaran dengan sarung yang lama. Tetapi peristiwa itu betul-betul membuat saya sangat mengenang ibu saya, bagaimana di tengah kesulitan ekonomi tetap ibu pengen membelikan sarung baru pada anaknya. Perjuangan Lisnah untuk tetap bertahan hidup juga ia alami ketika penyakit kista menggerogoti tubuhnya. Selama 6 bulan, ia terbaring sakit dan menderita. Saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu penyakit apa yang ada dalam tubuh Lisnah. Lisnah memang sosok wanita yang kuat. Ia tidak pernah sekalipun terlihat mengeluh dengan sakit dan semua keadaan yang ia derita. Dok, kamu kemas baju ibu. Bapak mau aja ibu ke dukun. Cepet dok ya. Ibu harus kuat ya. Tahan bu. Nah, karena sakitnya kira-kira 6 bulan, bapak saya menunggui ibu saya. Berarti bapak saya tidak bisa bekerja, bapak saya tidak bisa dapat penghasilan, meskipun biasanya penghasilannya juga tidak banyak. Bapak saya kan buruh tani dan merangkap tukang kayu serabutan. Tukang kayu serabutan itu tukang kayu yang tidak punya pekerjaan tetap. Dan karena bapak saya menganggur, menunggui ibu, maka sawah satu-satunya yang waktu itu warisan, luasnya cuma 1/4 hektar, itu dijual untuk ya makan sehari-hari. Karena meskipun penghasilan bapak kecil, tapi kali ini tidak punya penghasilan sama sekali selama menunggu ibu, sehingga apa yang ada dijual. Sawah satu-satunya dijual, kemudian perabot rumah tangga dijual, piring dijual, sehingga kami makan dengan daun. Mulai sekarang kita makannya pakai alas daun pisang ya dek. Piringnya sudah dijual sama bapak. Ayo makan. Kemudian meja kursi dijual, lemari-lemari dijual, dan terakhir lemari makan yang sudah sangat jelek juga ikut dijual.
Lemari ini Bapak jual. Sabar ya Lan ya. Bapak perlu biaya buat pengobatan Ibu. Yuk. Padahal di lemari itulah, di balik pintunya tercatat tanggal kelahiran saya, dan karena lemarinya terjual maka tanggal kelahiran saya juga ikut terjual, dan sampai hari ini saya tidak tahu saya ini lahir tanggal berapa, bulan apa, karena tidak ada yang ingat, karena waktu itu mengandalkan catatan di balik pintu lemari makanan itu. Pak, ini uangnya. Matur nuwun Pak. Diangkat. Monggo Pak. Bu, tahan Bu ya, sebentar lagi Bu. Kamu tunggu rumah aja ya. Pak. Ibu. Sakitnya itu sangat-sangat mudah, apalagi dalam posisi saya seperti sekarang. Itu yang kalau boleh saya sesali, itu yang saya sesali. Mengapa Ibu tidak bisa diselamatkan waktu itu? Malang memang tak dapat disangkal. Sampai akhirnya Lisnah mengembuskan nafas terakhir pada usia yang masih sangat muda dan meninggalkan Dahlan kecil yang masih duduk di bangku kelas 6 SD untuk selama-lamanya. Tentu saya juga yang dalam posisi saya seperti sekarang, saya juga sering mengenang bahwa aduh Ibu ini penderitaannya luar biasa, sakitnya panjang, tidak terobati. Padahal dari kacamata sekarang sakitnya itu sangat-sangat mudah, apalagi dalam posisi saya seperti sekarang. Itu yang kalau boleh saya sesali, itu yang saya sesali. Mengapa Ibu tidak bisa diselamatkan waktu itu? Tapi ya keadaan di desa seperti itu, dan bapak saya lihat juga sudah berusaha sangat keras. Bapak saya sangat setia sampai tidak pernah meninggalkan rumah selama ibu saya sakit. Itu juga saya sangat terkesan dengan sikap bapak saya itu yang sampai rela apapun dijual untuk ibu saya. Saya kira ini ya, ibu saya betul-betul ibu yang sangat sulit menerima, mengalah, tetapi berakhir dengan sakit yang sangat panjang. Tetapi saya lihat ibu juga tidak pernah mengeluh selama sakitnya, menjalani sakitnya. Menurut saya dengan cukup istilahnya menerima takdir yang ada itu. Saya pertama kali menggunakan mobil, masih sempat lihat anaknya jadi orang. Ibu saya sama sekali tak sempat lihat. Ibu sangat menginspirasi saya, pertama bahwa
ibu menjalani seluruh hidupnya dengan mengalah, dengan sabar. Saya lihat bahwa kesabaran ibu itu luar biasa menghadapi bapak saya atau suaminya yang sikapnya keras, kemudian bagaimana harus menjalankan rumah tangga dengan income yang sangat kecil, tapi ibu saya menjalaninya dengan sangat tulus, dan itu yang menginspirasi saya sehingga saya sering bersikap bahwa saya lebih baik mengalah, saya lebih baik harus lebih sabar, saya harus selalu menerima takdir. Sikap-sikap itu yang lebih banyak terinspirasi dari ibu saya, karena begini, semenderita-menderita anaknya, saya pikir tidak akan pernah semenderita ibu saya atau ibunya, karena dari hari ke hari saya lihat ibu itu belum pernah menjalani masa yang kelihatannya menyenangkan. Saya ingat-ingat terus, apa ya kira-kira yang ibu itu senang, waktu apa ya ibu merasa senang, waktu apa ya ibu itu merasa bahagia karena cita-citanya tercapai misalnya, atau keinginannya tercapai. Saya ingat-ingat, saya belum pernah melihat bahwa ibu itu berada dalam keadaan yang bahagia atau dalam situasi yang menyenangkan. Misalnya kalau hari Lebaran kita harus bersilaturahmi kepada orang tua, termasuk yang jauh-jauh, itu ibu saya diajak jalan kaki oleh bapak saya berjam-jam, itu ya dijalani. Lisnah selalu menerima keadaan. Tak pernah sekalipun ia mengeluh. Bahkan saat Lebaran tiba, di mana ia harus berjalan menyusuri jalanan desa berkilo-kilometer jauhnya menuju rumah sanak saudara. Ia berjalan di belakang suaminya. Karena tidak mungkin naik kendaraan atau tidak mungkin naik dokar, tidak mungkin juga naik sepeda karena tidak punya sepeda, dan itu oleh ibu ya ikut saja berjalan di belakang bapak saya sambil gendong saya, sambil gendong bungkusan-bungkusan, ya diterima saja oleh ibu saya. Kapan Bu kita berdua? Gini katanya Bu. Tidak kan? Saya tidak pernah, saya cukup mengingat-ingat kira-kira supaya saya pengen juga mengenang ibu saya dari segi yang sedikit membahagiakan. Tetapi saya kenang sejak kecil, saya tidak melihat momentum apa yang ibu merasa pernah menikmati hidup dan pernah menikmati kehidupan atau melihat anak-anaknya dengan tenang. Karena kebetulan ketika anaknya jadi seperti saya, ibu juga nggak bisa melihat. Sehingga tidak satu pun saya bisa melihat pada saat apa ya mestinya ibu senang ketika membelikan saya sarung, tetapi keliru. Kalau bapak saya masih sempat melihat saya pertama kali menggunakan mobil, masih sempat melihat bahwa
anaknya jadi orang. Ibu saya sama sekali Pak sama beliau. Tapi ibu tuh seorang sabar, nggak pernah mengeluh. Bule saya yang demikian sayang kepada saya saat itu, saya merasa sangat terpukul karena belum bisa untuk membalas kepada beliau, tapi beliau sudah mendahului kurang keramat tua. Sedangkan anak-anaknya semuanya masih kecil-kecil Mbak waktu itu. Kapan Bu kita berdua gini kan saya Bu,